Halo pemirsa, salam kasih, salam sejahtera. Saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun saudara berada. Dalam video ini, saya masih melanjutkan tentang mengasah pikiran yang berguna untuk merubah hidup kita supaya menjadi lebih sehat bersemangat. Saudara sekalian yang saya cintai, dalam kehidupan ini sekiranya kesehatan merupakan sesuatu yang mahal ya. Kenapa saya katakan mahal? Karena pada saat kita sakit, supaya kita kembali menjadi lebih sehat, tentu kadang-kadang kita harus mengeluarkan biaya yang mahal. Sampai ke luar negeri lah kita berobat. Pokoknya mahal sekali biayanya. Nah, saudara sekalian, masalah kondisi kesehatan selain dipengaruhi oleh faktor makanan yang bergizi, dan gitu minuman, dipengaruhi juga oleh aktivitas kerja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya kondisi kesehatan fisik kita dan sekaligus kondisi kesehatan mental kita dipengaruhi oleh kondisi pikiran kita. Nah, pada saat kita tidak sehat, sakit-sakitan, tidak kunjung sembuh, itu kondisi pikiran kita bagaikan pisau yang karatan ya. Pisau karatan yang digeletakkan biar begitu saja dibiarkan di tanah sampai berhari-hari bahkan bertahun-tahun, kan karatannya kayak apalah. Nah, dari pisau yang karatan tersebut saya menemukan sebuah petunjuk kondisi diri sesuai kepanjangan kata karatan, yaitu kaku, berat, sakit-sakitan ya. Jadi itulah kepanjangan karatan, kaku, berat, sakit-sakitan. Nah, kondisi yang demikian itulah kalau pikiran kita full memori, pikiran kita penuh dengan kenangan duniawi, pikiran kita dibiarkan begitu saja hanya nempel memikirkan duniawi saja, seperti pisau yang nempel di tanah gitu aja, tidak pernah diangkat-angkat, dibiarkan begitu saja, tidak pernah diasah. Akhirnya pengaruh dari kondisi memori yang begitu tebal di dalam pikiran membuat kehidupan kita karatan ya. Fisik terasa kaku, tidak elastis digerakkan, dan itu terasa berat sekali, badan terasa berat dan sakit-sakitan. Nah, supaya kita tidak terlalu ada perubahan di dalam diri, supaya jangan sampai fisik cepat kaku, terasa berat dan sakit-sakitan, sekiranya pikiran itu perlu diasah ya. Dipakai ingat sang roh, dipakai ingat sang yang atma yang ada dalam hati dengan cara berjapa atau berzikir di dalam hati, sehingga kalau kita tekun berzikir, berjapa di dalam hati, maka akan terjadi gesekan antara pikiran dengan roh. Nah, gesekan pada pikiran dengan roh itu mengakibatkan karat pada pikiran yang berupa memori-memori yang tebal itu akan berkurang perlahan-lahan. Tetapi kalau memang karatannya sudah begitu tebal, itu butuh waktu tidak cukup 1 jam, mungkin sampai berjam-jam, berhari-hari, pokoknya bahkan berbulan-bulan mungkin baru ada perubahan. Itu pun kalau kita punya kesemangatan ya. Karena itu kalau sudah memang terlalu karatan, kalau masih ada tenaga untuk melawan sedikit demi sedikit, coba lakukan japa, lakukan zikir ya. Di dalam hati pagi hari, ambil 1 jam, ucapkan sampai kalau bisa, kalau saya ya orang Hindu yang mengucapkan mantra Gayatri itu diulang-ulang sampai 1 jam, bisa mungkin 500 kali itu pagi hari, siang, sore. Saya pernah mengalami kondisi begitu, soalnya tubuh saya terasa kaku, berat digerakkan, pokoknya berat untuk melakukan aktivitas. Nah, itu sakit-sakitan, sering sakit kepala, sering bingung, itu pada usia 27 tahun. Nah,
Dari kondisi seperti itu, saya berusaha baca kitab suci. Saya temukan ilmu japa, ilmu zikir kalau di Islamnya. Saya praktekkan itu berulang-ulang. Saya ucapkan di dalam hati, karena ada juga saya punya kitab suci saya baca itu petunjuk bahwa pengucapan mantra adalah lafaz suci di dalam hati, pahalanya katanya lebih gitu ya. Nah, setelah saya praktekkan di dalam hati, ya benar, pahalanya itulah pikiran kita langsung menempel pada roh. Karena menempel pada roh, langsung terjadi gesekan. Nah, gesekan itulah yang membuat karat-karat pada pikiran bisa dilenyapkan atau dihilangkan, sehingga ada perubahan dalam diri kita menjadi mangan ya. Mangan merasa ringan, jadi tubuh merasa ringan. Ya, tidak terlalu berat jadinya dan lebih elastis jadinya. Dan itu sakit-sakitannya agak berkurang sehingga kembali hidup menjadi lebih fit, lebih sehat. Saudara sekalian yang saya cintai, mengasah pisau dalam bahasa Bali disebut dengan nyangih. Nyangih punya kepanjangan nyak ngingetang Sangyang Atmo gitu ya. Artinya mau ingat Sangyang Atmo. Intinya kalau ingin ada perubahan di dalam diri kita supaya menjadi lebih sehat, lebih bersemangat, seseorang harus mau mengingat Sang Roh, Sangyang Atmo yang ada dalam diri, yang merupakan batu api abadi yang dapat mentransformasi kondisi kesehatan kita, mental kita, kesadaran kita. Kan kayak begitu ya. Tapi kalau tidak mau ingat pada Sang Roh, hanya ingat duniawi, bagaikan pisau yang menempel pada tanah, begitu aja dibiarkan, iya siap-siap pikirannya akan cepat berkarat akan kepenuhan memori ya. Kalau sudah kepenuhan memori, kalau saya dapat umpamakan seperti HP yang full memori akan menjadi hang. Kalau hang itu kepanjangannya hidup beleng-belengan. Dan belang-belangan lalu bleng, sudah tidak ingat apa-apa kan full memori, apa mau diingat, ingatan lemah, fungsi mata melemah, fungsi penciuman melemah, fungsi ini mulut juga untuk menikmati makanan juga melemah, fungsi dari telinga juga ikut melemah sehingga fungsi fisik juga akhirnya lemah. Karena itu kalau menurut Islam, syairnya ini dari kata asah ya. Asah itu aktif zikir agar halus. Kalau mengasah dipanjangkan menjadi mengerjakan zikir agar halus. Jadi dalam hal ini, kalau pikiran kita penuh dengan karat memori, maka pikiran kita menjadi seperti pisau yang karatnya agak kasar. Dengan aktif zikir, aktif nih tiap hari, pagi, sore, luangkan 1 jam. Kalau minimalnya ya 30 menit lah harus diluangkan itu. Supaya pikiran kita halus. Dari pikiran yang halus, nanti kata-kata halus, gerakannya juga halus jadi lancar gitu. Nggak kasar. Kepribadiannya nggak kasar. Kalau pikiran kita masih kasar penuh karat, ya kelakuan kita menjadi kasar-kasar. Jadi saudara sekalian, bagi mereka yang hidupnya sakit-sakitan berkepanjangan, selain berobat, mengkonsumsi obat-obatan secara medis, mungkin pergi ke orang pintar, ke mbah dukun, ke jero balian, ke jero tapakan. Silakan berjuang sendiri, bersihkan memorinya. Bersihkan karat memori di pikiran dengan cara berjapa atau berzikir di dalam hati. Penting juga supaya cepat ada perubahan. Ya, luangkan waktu berjapa atau berzikir di tempat-tempat sepi, di pegunungan, di hutan-hutan, di tepi pantai. Itu juga perlu ngadu mental, ngadu keberanian. Saya sering melakukan itu, tapi intinya untuk membersihkan memori saja. Kalau orang-orang yang kurang pengetahuan agama pergi ke tempat sepi, ke tepi pantai, sudah mungkin pikiran, wih, dapat keris enggak? Dapat kitab Injarun enggak? Dapat besi kuning enggak? Kan kayak begitu tuh. Kalau orang-orang yang berpikiran demikian itu orang tidak mengenal ilmu agama. Yang namanya ilmu agama, fungsi dari berjapa atau berzikir tiada lain adalah untuk pembersihan pikiran dan hati ya. Pikiran, memori dibersihkan, kita menjadi orang yang punya pikiran bersih,
Nah, bersih punya kepanjangan berseri-seri welas asih. Jadi kalau kita punya pikiran bersih, terbebas dari karat memori atau kenangan-kenangan, maka kita punya wajah kelihatan agak berseri-seri sehingga memiliki sifat welas asih dari dalam diri. Itu pengaruh dari pikiran bersih. Kalau pikiran kita kotor, ya kocak, tolol, rewel, itu kepanjangan kata kotor. Jadi pikiran penuh memori, maka orang-orang yang penuh memori dalam pikiran itu kebanyakan kocak, tolol, rewel. Nah, itu susah dah kalau kita membina orang-orang yang mentalnya kocak ya, kocak, tolol, rewel. Nah, itu kotor, koruptor. Jadi dari pikiran yang kotor akan merembet pada perilaku kita sebagai pribadi yang suka koruptor ya. Jadi koruptor, kita suka korupsi. Mengejar kursi, korupsi. Jadi kalau sudah menduduki kursi ya dipakai peluang untuk korupsi gitu. Itu berawal dari pikiran yang kotor. Dibiarkan berlama-lama adalah membuat pikiran penuh karatan sehingga kita fisik cepat kaku, berat, sakit-sakitan sehingga pendek umur. Karena itu supaya hidup kita ada perubahan menjadi lebih sehat, lebih semangat, selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, minuman yang berenergi, bekerja atau olahraga yang teratur, penting untuk ini bersikir ya, bersikir atau berjapa untuk membersihkan karat-karat pikiran sehingga kita menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih semangat. Oke, saudara sekalian, demikianlah cerita-cerita yang dapat saya bagikan kepada saudara lewat media YouTube ya, di channel Nak Tani. Channelnya Nak Tani. Petani ya, penampilan tak ada nilainya gitu. Kalau pegawai penampilannya gaya wai. Bener, kalau menjadi pegawai itu penampilan gaya wai. Ganteng, berpakaian bersih, necis. Tapi kalau ke kantor berpakaian seperti petani kan tidak tepat, bukan pada tempatnya. Nah, kalau petani penampilan tak ada nilainya, pergi ke sawah-sawah memang penampilan agak dekil-dekil gitu. Wajar itu. Jadi kita bisa menempatkan diri. Kalau jadi petani ya penampilan tak ada nilainya. Siapa yang menilai pakaian petani? Kalau kotor memang umum. Hukumnya kalau orang petani pakaian kotor, apalagi kerjanya di sawah-sawah berlumpur ya sudah. Kalau pegawai baru penampilannya gaya wai. Waduh, cantik, necis, bersih. Oke lah, sudah sekalian, demikian cerita saya. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saudaralah yang menyempurnakannya.